Semangat belajar mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kedua ini akan dijelaskan tentang proses belajar, prinsip dasar dan struktur penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Karya ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan ide-ide, gagasan, dan hasil penelitian dari para peneliti yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Terdapat berbagai jenis karya ilmiah dengan struktur penulisan yang berbeda-beda. Karya ilmiah berbeda dengan karya ilmiah populer dari segi gaya penulisan yang digunakan. Bacalah modul 1. Kegiatan belajar 1 tentang definisi atau pengertian karya ilmiah. Kemudian lihat contoh-contoh karya ilmiah. Berdasarkan hal tersebut buatlah batasan definisi karya ilmiah menurut persepsi Anda. Ciri-ciri karya ilmiah adalah objektif, netral, sistematis, logis, dan menyajikan fakta. Menurut Anda kenapa karya ilmiah harus dibuat secara objektif, sistematis, dan logis? Serta apa yang membedakan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah? Berbagai jenis karya ilmiah antara lain kertas kerja, makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan artikel yang diterbitkan pada jurnal penelitian. Menurut hasil belajar Anda, siapa dan untuk apa berbagai jenis karya tulis ilmiah ini dibuat? Langkah-langkah penulisan ilmiah dilakukan melalui 1. Tahap persiapan 2. Tahap pengumpulan data 3. Tahap pengorganisasian 4. Tahap penyuntingan konsep dan yang kelima tahap penyajian. Pada tahap persiapan, penulis melakukan kajian teori dan mempelajari penelitian relevan sebelumnya sebagai dasar kerangka konseptual penulisan dan penyusunan instrumen pengambilan data. Berdasarkan instrumen pengambilan data yang telah dibuat, penulis mengambil data pada responden atau subjek penelitian. Data yang diperoleh ditabulasi dan diorganisir dengan baik. Dilakukan analisis dan interpretasi data. Kemudian pemilahan dan pemilihan konsep-konsep yang akan digunakan untuk membahas hasil analisis data. Sampai proses penyajian karya tulis sesuai jenisnya. Misalnya artikel ilmiah. Pada modul 1 kegiatan belajar 2, dijelaskan bahwa terdapat berbagai jenis karya ilmiah dengan berbagai struktur penulisan. Namun dari setiap struktur penulisan tersebut, terdapat garis besar yang bisa ditarik yakni, karya ilmiah pasti memiliki bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Berdasarkan hasil belajar Anda, konten apa saja yang umumnya ada pada bagian awal, inti dan akhir dari karya ilmiah? Pada kegiatan pre-class, untuk mahasiswa yang presentasi, siapkanlah PowerPoint yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi modul 1 dengan sederhana, detail, dan jelas. Anda dapat berkreasi dengan gambar, video, atau media lain untuk memberikan ilustrasi materi agar lebih jelas dan mudah dipahami, serta dapat melakukan pengayaan materi yang mendukung penguatan konsep-konsep terkait materi belajar. Sedangkan untuk mahasiswa yang tidak presentasi, siapkan ringkasan yang minimal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada video ini. Serta buatlah 2 pertanyaan yang akan Anda ajukan dalam diskusi pada kegiatan belajar in class. Pada kegiatan in class, akan dilakukan kegiatan presentasi dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi Anda. Keaktifan Anda dalam presentasi, bertanya, dan menjawab akan menjadi bagian penilaian dari tutor. Saya mengingatkan kembali, kelompok penyaji pada pertemuan kedua ini adalah kelompok 1, dan moderator serta notulen berasal dari anggota kelompok 2. Setelah kegiatan belajar in class, ingat membuat jurnal belajar ya teman-teman mahasiswa, lalu diunggah pada lms.ut.ac.id. Baik demikian pemaparan video whiteboard animation kedua. Semoga bermanfaat. Kegiatan belajar ketiga akan dijelaskan pada video 3. Tetap jaga kesehatan dan semangatnya ya teman mahasiswa UT. Sampai jumpa pada video selanjutnya.